Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Olimah. Saya akan mau berikan video pembelajaran fikih kelas 8 berkaitan sujud syukur, di mana intensi saya adalah MTS Ma'arif NU 4 Goda. Di halaman pertama, anak-anak bisa melihat gambar video orang yang sedang melaksanakan sujud. Di dalam gambar ini adalah orang yang sedang melaksanakan sujud syukur. Satu, ketentuan sujud syukur. Pengertian sujud syukur dalam hidup ini, kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara yang kita hirup, makanan dan minuman setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain, semuanya merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja, melainkan saat kamu terhindar dari mara bahaya atau musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keselamatan. 2. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca hamdalah dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud, yang disebut dengan sujud syukur. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya ataupun musibah. Hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur adalah sunnah Rasulullah SAW. Bersabda, An Abi Bakrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amru sururi au busyira kharran sajidan syakiran lillah. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggap bahwa hadis ini adalah sebagai hadis hasan. Hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Bakrah ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'u amru sururi au busyira bi kharran sajidan syakran lillah. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah untuk tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggap sebagai hadis hasan. Sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah A. Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. C. Terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpanya.
4 syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sujud syukur, antara lain 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. 2. Menghadap kiblat sebagaimana salat jika mengetahui arah kiblat. 3. Menutup aurat. Sedangkan yang B, rukun sujud syukur, yang termasuk rukun sujud syukur antara lain 1. Niat, yaitu mengerjakan sujud syukur. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Sujud sambil membaca doa sujud syukur. 4. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasawuf. Salam sesudah bangun dari sujud. Yang terakhir adalah tertib. Bacaan dalam sujud syukur yaitu adalah sajada wajhiyalilladzi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'a wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Hikmah yang bisa dipetik dari pelajaran sujud syukur antara lain: mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menghindarkan diri dari sombong karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. C. Allah akan menambah nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. D. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. E. Menambahkan pahala di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. F. Membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini yang berkaitan dengan sujud syukur. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, yaitu untuk melaksanakan sujud syukur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.